Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak doakan semoga semuanya tetap sehat ya. Oke, sudah waktunya bertemu dengan kakak guru sekolah minggu. Itu artinya kita akan mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik sudah siap untuk ibadah hari ini? Sudah mandi, sudah cantik dan sudah ganteng kan? Kalau sudah, alat tulis dan juga Alkitabnya jangan lupa disiapkan juga ya. Oke, kalau semuanya sudah siap, sudah waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, hari ini adalah hari yang indah. Waktunya untuk memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi hari yang terindah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, biarlah sinar-Mu menerangi hati kami masing-masing. Biarlah kehidupan yang Bapa sediakan buat kami terima dengan senang hati pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita mendengar hukum Taurat yang diambil dari titah ke-6. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan hukum Taurat yang dibacakan oleh sintua kita. Mungkin sama beberapa minggu kemarin, sama beberapa hari kemarin, adik-adik mungkin melakukan kesalahan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, yang tentunya membuat hati Tuhan sedih. Sekarang kita mau mengaku dosa kita akan mengaku dosa kita sambil bernyanyi Kuberikan Hatiku. Segenap hatiku
Segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Anak-anak kami, mari kita minta pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita membuka Alkitab kita yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini dari Mazmur 22 ayat 27 hingga 29. Mazmur 22 mulai ayat 27 hingga ayat 29. Saya membaca. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh sentua kita. Tuhan meminta kita untuk selalu berjaga-jaga, untuk tetap setia kepada Tuhan dan percaya akan janji Tuhan. Sekarang kita akan bernyanyi, Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan juga jangan lupa alat tulis dan Alkitabnya ya. Kita akan bernyanyi Ku Rindu Firman Tuhanku. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setiaku dengar selalu. Ku makan dalam hidupku, kuatkanlah aku. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setiaku dengar selalu. Ku amalkan dalam hidupku, kuatkanlah aku. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kehidupan-Mu, dan juga kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang sedang berada di rumah, dan kami akan belajar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu,
Roh Kudus-Mu menyertai anak-anak kami, sehingga firman-Mu yang akan kami pelajari bisa kami pelajari dengan baik dan kami mengerti dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, untuk kali ini yang menjadi bahan khotbah diambil dari Matius 26, dimulai dari ayat 36 hingga ayat 39. Ini terkait doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saya akan membaca buat anak-anak kami. Matius 26 ayat 36 hingga 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami di rumah, mungkin saat ini banyak cara kita lakukan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan tetangga, berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan saudara-saudara atau adik kakak. Biasanya kalau kita berkomunikasi, maka kita akan langsung ngomong kalau memang orangnya kelihatan. Kita berbicara kepada adik, kita berbicara kepada teman, kita berbicara kepada orang tua. Tetapi berkomunikasi juga bisa dilakukan dengan media sosial yang ada sekarang ini. Kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui Messenger, Line, dan banyak sekarang yang ada untuk media sosial berkomunikasi. Berkomunikasi adalah menyampaikan pesan yang di hati dan pikiran kita kepada teman-teman atau sekeliling kita, termasuk kepada orang tua. Nah, demikian juga di dalam nats hari ini terkait Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa, artinya Yesus mau menyampaikan apa yang di hati dan pikirannya kepada Bapaknya di sorga. Jadi dia menyendiri, dia pergi ke Taman Getsemani, dan dia berdoa, menyampaikan apa yang di hati dan di pikirannya, dan meminta apa yang terbaik yang akan diberikan oleh Bapa di surga. Jadi Yesus juga berkomunikasi dengan Bapaknya di surga melalui doa. Nah, sekarang buat adik-adik, bagaimana adik-adik melakukan komunikasi dengan Bapa di surga? Yesus sudah memberikan contoh kepada anak-anak kami lewat nats hari ini. Yesus pergi ke tempat yang lebih senyap supaya tidak ada gangguan, supaya bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga melalui doa. Yesus sudah memberikan contoh yang baik buat kita, buat saya, dan juga buat anak-anak kami di rumah. Nah, pada kesempatan ini, firman Tuhan yang menjadi pembelajaran buat kita adalah berkomunikasi dengan Bapa di surga. Yesus sudah menunjukkan cara berdoa, cara berkomunikasi, menyampaikan isi hati dan pikiran juga. Maka dalam kesempatan ini juga kita dapat pelajaran yang paling berharga, bahwa kita perlu berkomunikasi dengan Bapa di surga. Kalau kita berkomunikasi dengan orang tua di rumah, bapak dan ibu, kita menyampaikan permintaan, kita menyampaikan apa yang di hati dan pikiran, dan juga harapan kita bahwa lewat permintaan kita, Papa dan mamanya akan
mengabulkan permintaannya. Satu hal yang paling bagus buat anak-anak kami bahwa lewat komunikasi dengan Bapa di surga simple, hanya membutuhkan ucapan kita berdoa. Kita boleh menyendiri, kita tutup kamar seperti Yesus menyendiri ke Taman Getsemani. Anak-anak kami juga dan kami juga kita dapat melakukan komunikasi dengan Bapa di surga. Bapa di surga, kita berkomunikasi. Itu yang penting. Kita sampaikan permintaan kita sampaikan ucapan syukur kita sampaikan keluh kesah kita sampaikan apa semua yang ada di hati dan di pikiran kita. Dengan menyampaikan permintaan, Bapa di surga akan tahu memberikan yang terbaik buat kita. Dengan menyampaikan kepada Tuhan, Bapa di surga, apa keluh kesah kita, Dia akan bisa meringankan beban kita. Dengan menyampaikan, ini yang penting, ucapan syukur kepada kita, Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang mau mengerti dan berterima kasih. Ingat, berkomunikasi dengan Tuhan sangat sederhana. Kita hanya perlu tutup mata, lipat tangan, berdoa kepada Tuhan, kita sampaikan semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah sedikit belajar dari firman-Mu, bagaimana kami harus berkomunikasi terhadap Bapa di surga, menyampaikan permintaan kami, menyampaikan ucapan syukur kami. Ajari kami Tuhan, kuatkan kami lewat Roh Kudus-Mu, sehingga komunikasi yang kami lakukan dengan-Mu lewat doa kami Tuhan, bisa lancar Tuhan, dan kami bisa meringankan beban kami lewat doa-doa kami, bisa kami sampaikan ucapan syukur kami, melalui doa-doa kami, melalui komunikasi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya dengan komunikasi kami setiap hari Tuhan, kami bisa lebih mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh sintua kita. Jangan lupa untuk selalu jadi pelaku firman Tuhan ya. Oke, sebentar lagi kita akan memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Seperti biasa, persembahannya bisa diberikan melalui amplop yang dititipkan ke gereja, atau adik-adik bisa minta tolong ke orang tua untuk mentransferkan ke nomor rekening yang ada di layar ya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi di Son Ado.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kepada kita damai sejahtera. Oke adik-adik, untuk ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita satu dulu ya. Amin. Oke, untuk berikutnya adik-adik silahkan mengikuti kelas pengajaran masing-masing ya. Untuk di kelas tanggung bisa nanti hubungin kakak Lian atau kakak Kristi. Nanti untuk kelas remaja bisa menghubungi Kak Grace atau kakak Denta. Jangan lupa kalau ada tugasnya dikerjakan ya. Oh iya adik-adik, kakak punya pengumuman. Kakak dan juga abang guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada bulan Januari sampai Februari. Selamat ulang tahun, semoga umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Yeay! Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan vitamin, jangan lupa